Oke, Bapak Ibu, teman-teman Korcam, mari kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkoordinasi melalui Zoom terkait dengan rilis aplikasi Dapodik yang versi 2022. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillah. Berdoa cukup. Bapak Ibu, teman-teman Korcam, Korcam PAUD, baik PAUD formal maupun PAUD non formal, sebelum kita berdiskusi, berkoordinasi, sebelumnya Bapak Kasubag Perencanaan, Bapak Sumarno akan memberikan pengantar dan arahannya. Oleh karena itu, kepada Bapak Sumarno, waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman koordinator operator yang saya hormati, Mas Nanang dan teman-teman operator dinas yang saya hormati juga. Sebelum melanjutkan koordinasi dan diskusi Bapak Ibu terkait dengan rilis Dapodik baru, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada Bapak Ibu dan teman-teman semua, dengan harapan informasi yang kami sampaikan nanti bisa menjadi acuan atau catatan dalam melakukan ketugasan-ketugasan operator Bapak Ibu dan teman-teman di wilayah masing-masing dan di sekolah masing-masing. Namun sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan berkah rahmat taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul meskipun melalui dunia maya, dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya Bapak Ibu, perlu kami informasikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan rilis aplikasi Dapodik versi baru atau versi 2022 telah dirilis tanggal 16 yang lalu setelah dilakukan penutupan pada tanggal 31 Juni kemarin untuk maintenance dan upgrade aplikasi. Saat ini sudah selesai upgrade dan maintenance aplikasi tersebut dan dikeluarkan, diterbitkan rilis baru tersebut. Untuk itu tugas Bapak Ibu operator Dapodik sesegera mungkin untuk mengupdate data di lembaga masing-masing. Jadi Bapak Ibu, kita memiliki waktu kurang lebih 1,5 bulan untuk mengupdate data yang ada di sekolah masing-masing. Karena pada akhir Agustus 2021 nanti, tanggal 31 Agustus,
akan dilakukan cut off data Dapodik. Untuk itu, Bapak Ibu operator melalui teman-teman koordinator mohon disebarluaskan, diinformasikan kepada teman-teman operator semuanya untuk segera melakukan update data dari lembaga masing-masing. Ada 3 hal yang sangat penting untuk Bapak Ibu dan teman-teman perhatikan dalam updating data, yaitu terkait dengan yang pertama terkait dengan peserta didik atau siswa. Bapak Ibu dalam melakukan pencermatan dan update data peserta didik atau siswa agar betul-betul dicermati. Tahun ini target kita semua data siswa itu valid, artinya zero residu, tidak ada siswa yang masuk ke menu residu. Bapak Ibu sudah tahu bahwa jika Bapak Ibu update data, input data, terutama data siswa tidak sinkron dengan data sumber data lainnya, misalnya data kependudukan, karena Dapodik ini sudah nge-link dan sudah integrasi dengan data di kependudukan, maka kalau tidak sinkron, tidak cocok datanya, maka data siswa tersebut akan masuk ke residu. Yang mana kalau data itu masuk ke residu nanti tidak akan diolah, tidak akan dikalkulasi untuk validasi data yang update di Dapodik. Oleh sebab itu, tahun ini target kita zero residu, maka mohon dicermati setiap Bapak Ibu setelah update data, input data, entry data, lalu disinkron, selalu dipantau, dicek di menu residu. Jika masih ada siswa yang masuk ke residu, berarti datanya belum cocok. Untuk itu, mohon itu dicek, ditelusur. Data siswa, data peserta didik yang masuk ke residu itu ditelusur melalui portal PD atau melalui tempat lain, silahkan nanti sama Mas Nanang. Nah, itu diteliti betul apa yang tidak sinkron, apa yang tidak cocok, apa yang kurang sesuai, lalu disesuaikan sehingga data siswa semuanya menjadi valid. Yang kedua terkait dengan data PTK. Data PTK mohon dicermati selengkap mungkin, sedetail mungkin, sebaik mungkin, sehingga data yang Bapak Ibu masukkan ke Dapodik itu tidak merugikan teman-teman guru, teman-teman pendidik kita. Karena kalau datanya tidak sesuai, lalu nanti berpengaruh kepada guru, terutama guru atau pendidik yang sudah sertifikasi, maka akan merugikan teman-teman kita. Untuk itu mohon dicermati. Kemudian yang ketiga terkait dengan Sarpras, Bapak Ibu. Sarpras atau sarana dan prasarana yang datanya ada di Dapodik ini juga akan berpengaruh besar terhadap bantuan-bantuan yang mungkin bisa diterima oleh sekolah. Oleh sebab itu, cermati, kemudian isi Dapodik sesuai realita dan fakta di sekolah. Jangan sampai ada gedung yang rusak, tetapi karena mau diakreditasi, pengen diakreditasi dinilai baik, lalu datanya dimanipulasi, datanya disebutkan datanya baik, gedungnya bagus-bagus gitu. Jangan sampai. Karena nanti kalau data Dapodik terisi datanya bagus, gedungnya bagus,
maka sekolah itu tidak mungkin atau sangat sulit untuk kita carikan bantuan. Nah, 3 hal itu Bapak Ibu teman-teman sekalian yang ingin kami tekankan. Jadi nanti pada tanggal 31 Agustus Dapodik itu di cut off, lalu akan diambil data tersebut dan dimanfaatkan oleh Kemdikbud untuk kebijakan selanjutnya. Yang pertama terkait dengan data siswa tadi akan dipakai untuk menentukan alokasi dana BOS. Kalau di PAUD yang berarti BOP. Kalau PTK, maka itu akan dipakai oleh Kemdikbud-Ristek untuk mengambil kebijakan terkait dengan TPG, tunjangan profesi guru atau sertifikasi, dan juga TPP guru bagi guru yang belum menerima TPG. Kemudian yang ketiga terkait sarana prasarana Sarkas itu juga dipakai oleh Kemdikbud-Ristek untuk menentukan satuan pendidikan dan sekolah-sekolah mana yang berhak, yang layak, dan boleh diberi bantuan khususnya dana alokasi khusus atau DAK. Jadi 3 hal itu Bapak Ibu yang penting kami tekankan. Oleh sebab itu, ketika teman-teman Bapak Ibu sekalian mengisi Dapodik nanti, mohon dicermati setidak-tidaknya 3 unsur tersebut. Unsur peserta didik, unsur pendidik dan tenaga pendidikan, dan unsur sarana dan prasarananya. Untuk lebih detail, silakan nanti dikoordinasikan, dikomunikasikan, dan didiskusikan bersama-sama teman-teman, dan dipandu sepenuhnya nanti oleh Mas Nanang. Jika nanti dalam koordinasi ini belum belum ditemukan titik temu permasalahan yang dihadapi, saya kira masih ada waktu, di waktu-waktu yang datang silakan dikoordinasikan di luar jaringan dengan Mas Nanang dan kawan-kawan operator lainnya. Saya kira begitu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pesan saya di masa pandemi ini, marilah kita selalu jaga kesehatan agar kita tetap bisa melaksanakan tugas-tugas kita, selalu ikuti protokol kesehatan sehingga kita tidak sampai terpapar COVID-19. Lalu berdoa semoga diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Demikian yang perlu kami sampaikan teman-teman sekalian. Jika ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan Mas Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasubag yang sudah memberikan pengantar dan memberikan arahan kepada teman-teman Korcam. Semoga nanti arahan dan pengantar Bapak Kasubag bisa dilaksanakan oleh teman-teman Korcam dan disebar luasan atau di-share ke teman-teman pengelola data Dapodik di wilayah masing-masing. Untuk selanjutnya kita berkoordinasi terkait dengan aplikasi data Dapodik yang versi terbaru ini. Kita tidak usah terlalu formal karena kita nanti akan berdiskusi, bertukar pengalaman terkait dengan Dapodik. Kita tidak terlalu teknis, dan saya yakin teman-teman Korcam teknisnya cara ngisinya itu sudah bisa semua, cuman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman pengelola data Dapodik di sekolah. Maka nanti teman-teman Korcam mohon untuk menyampaikan ulang kepada
teman-teman OPS yang di wilayahnya masing-masing. Ya, untuk yang pertama terkait dengan PPDB online atau siswa baru yang lewat PPDB online yang kemarin itu akan masuk secara otomatis ke Dapodik atau terintegrasi di Dapodik dengan catatan sekolah tujuan atau sekolah yang dituju sudah melakukan proses sampai dengan daftar ulang. Nah, itu nanti akan otomatis masuk. Nah, jika proses daftar ulang itu belum dikerjakan waktu PPDB kemarin, maka siswa yang ikut PPDB online itu memang nggak bisa otomatis masuk di Dapodik. Maka panjenengan harus menarik ulang di Dapodik. Ya, untuk menarik ulangnya itu dari manajemen sekolah, yaitu alamatnya yang sp.datadik.kemdikbud.go.id. Itu adalah alamat manajemen Dapodik sekolah. Nanti setelah login di situ ada menu aplikasi, terus dipilih yang PD baru. Nah, di situ ada 2 pilihan, Dapodik dan non Dapodik. Nah, untuk yang Dapodik itu berarti kemarin sudah sekolah atau tercatat di PAUD non formal. Terus yang non Dapodik berarti siswa itu siswa dari rumah tangga atau memang benar-benar belum pernah masuk di PAUD. Itu terkait dengan PPDB. Terus untuk siswa yang kemarin itu di kelas akhir, untuk contoh di TK itu di kelas B, maka siswa tersebut akan otomatis diluluskan oleh sistem. Ya, akan otomatis diluluskan oleh sistem. Nah, jika kemarin ada beberapa siswa yang harusnya belum lulus, akan tetapi dimasukkan di kelas B, otomatis dia lulus, maka bisa menghubungi kami untuk pembatalan kelulusan siswa. Dan ini saya yakin pasti banyak yang mengalami hal tersebut, karena pas kemarin di pembagian kelasnya biar agak merata, itu harusnya dia masuk di kelas A tapi dimasukkan di kelas B, maka secara sistem siswa itu menjadi lulus. Terus yang selanjutnya terkait Dapodik yang versi baru ini. Untuk yang versi baru ini harus menginstal ulang aplikasi Dapodiknya. Oleh karena itu, aplikasi Dapodik yang lama atau aplikasi Dapodik yang versi terakhir D atau E itu harus di-uninstall terlebih dahulu. Ya. Untuk Dapodik yang lama harus di-uninstall terlebih dahulu, harus menginstal aplikasi Dapodik yang terbaru saat ini, yaitu versi 2022. Untuk installnya wajib klik kanan Run as Administrator, ya, itu wajib, tidak boleh double klik atau klik kanan open, itu tidak boleh, tapi klik kanan Run as Administrator. Nanti jika double klik atau open itu untuk hasil instalannya memang nggak ada perbedaan,
akan tetapi waktu pemrosesan data itu yang ada beberapa masalah yang akan timbul. Terus yang rombongan belajar, ya, untuk rombongan belajar untuk aplikasi yang baru saat ini otomatis akan hilang atau tidak dimunculkan. Nah, setiap awal semester pasti rombongan belajar itu akan kosong. Nah, untuk menampilkan rombongan belajar itu harus memakai menu aksi. Ya, harus memakai menu aksi, jangan memakai tambah. Kecuali untuk siswa baru atau kelas baru saat ini. Atau hasil PPDB kemarin untuk rombelnya memang harus pakai tambah. Akan tetapi kalau untuk yang rombel yang kemarin sudah ada, istilahnya naik dari A ke B, maka itu harus pakai menu aksi. Kecuali kalau kemarin hanya punya satu rombel, berarti harus hanya pakai apa? Tambah, atau kemarin rombelnya cuma satu tapi kelompoknya kelompok A, berarti itu pakai menu aksi. Ya, nanti kita diskusi lagi tentang itu. Terus tadi sudah disampaikan juga sama tanggal masuk siswa baru, di registrasi siswa itu untuk tanggalnya jangan melebihi tanggal 12 Juli. Ya, karena mulai tahun ajaran, mulai tatap muka atau tahun ajaran itu 12 Juli, maka tanggal siswa masuknya itu jangan melebihi tanggal 12 Juli 2021. Terus tadi juga sudah disampaikan sama Pak Kasubag terkait dengan data di Verval, baik Verval PD maupun Verval PTK, masih banyak data-data yang masuk di residu. Untuk Verval PD siswa masih banyak masuk di residu. Nah, itu nanti tinggal dicek di Verval PD itu pada bagian quality control. Nanti di situ ada checklist. Jika checklistnya itu datanya, salah satu contoh seumpama NIK, jika masih menunggu pemadanan atau NIK tidak ditemukan, berarti untuk NIK yang tertera di Verval PD itu belum sama dengan NIK yang ada di Dukcapil Pusat. Karena saat ini data Verval itu sudah terintegrasi dengan data Dukcapil Pusat. Maka untuk saat ini jika ada perubahan data tidak memakai upload berkas, beda dengan yang tahun-tahun kemarin harus mengupload akte atau KK. Tapi saat ini jika datanya sudah sama dengan mau disamakan dengan data di Dukcapil Pusat, tinggal edit datanya saja. Begitu halnya dengan Verval PTK juga masih banyak yang masih silang merah atau belum sama dengan data Dukcapil. Oleh karena itu mohon nanti disampaikan kepada teman-teman pengelola data Dapodik di masing-masing kecamatan bahwa data di Verval itu mohon untuk segera diselesaikan.
nanti jika masih ada beberapa hal yang bingung atau kendala, bisa dikomunikasikan ke kita, teman-teman yang ada di perencanaan, khususnya di ruang lab, itu siap membantu. Terus selanjutnya terkait dengan cut off, tadi juga sudah disampaikan sama Pak Kasubag juga, untuk tanggal 31 Agustus itu memang untuk cut off BOS, untuk yang BOP itu kalau nggak salah tanggal 30 September. Jadi untuk PAUD memang untuk cut off BOP-nya masih agak lumayan lama, akan tetapi jangan berpatokan tanggal cut off, ya, karena jika mepet cut off biasanya server itu banyak yang memakai, terus data sulit masuk. Oleh karena itu, sebelum tanggal cut off, ya paling tidak tanggal 25 September, itu panjenengan atau teman-teman pengelola data Dapodik itu sudah melakukan sinkronisasi dan data sudah valid. Selain itu juga, semua data yang ada di Dapodik mohon dicek kembali. Karena apa? Data Dapodik saat ini sudah digunakan atau sudah menjadi satu-satunya sumber data yang ada di kementerian. Jadi semua data itu bersumber pada Dapodik. Seperti halnya kemarin ada beberapa data, khusus di Gunung Kidul memang nggak ada P3K untuk yang TK ya, akan tetapi data P3K itu data awalnya, data masternya diambil oleh dari Dapodik dan diolah oleh Dirjen GTK, dipadankan dengan data Dukcapil Pusat dan disandingkan dengan data BKN Pusat. Nah, maka data awal kita, data Dapodik ini harus benar-benar datanya sudah valid. Oleh karena itu mohon dicek ulang, jangan data yang kira-kira belum begitu penting akan tetapi tidak diperhatikan, karena masih banyak data periodik siswa itu belum terupdate, data guru banyak yang sudah S1 tapi belum diupdate juga pendidikannya untuk S1. Terus selanjutnya terkait dengan perubahan di aplikasi Dapodik yang baru, memang ada beberapa hal yang sangat mencolok terkait dengan aplikasinya. Yang pertama, di situ kita wajib melakukan perubahan password. Wajib melakukan perubahan password. Kita pertama kali login setelah selesai registrasi, kita login itu pasti disuruh untuk merubah password. Nah, untuk perubahan password ini saat ini sudah diperketat minimal 8 karakter, dan password itu harus mengandung huruf kapital, huruf kecil, angka, dan tanda baca. Nah, itu wajib ada di dalam password. Jika salah satu unsur itu tidak ada, pasti ada istilahnya tidak berhasil untuk melakukan perubahan password. Nah, untuk password ini mohon ditulis, mohon diingat-ingat, jangan sampai nanti setelah diupdate
lain hari mau buka lupa password, nanti malah repot data meresetkan ke kita. Terus ada penambahan juga di atribut Sarpras, pada bagian tanah dan bangunan. Di situ untuk tanah diminta mengisi alamat lengkap, walaupun di situ tinggal klik salin alamat, akan tetapi di situ harus mengisi alamat lengkap untuk tanah pada bangunan. Jika alamat lengkap itu tidak diisi, maka akan mengakibatkan invalid pada data Sarpras. Dan juga yang menjadikan kebingungan atau permasalahan yang ada di sekolah, jika tanah yang dipakai untuk sekolahan itu adalah kas desa, di situ harus mengisi nomor sertifikat tanah. Nah, itu harus diisi juga nomor sertifikat tanah. Nah, itu nanti mohon dikoordinasikan dengan pimpinan masing-masing lembaga terkait dengan nomor sertifikat tanah. Terus selanjutnya ada penambahan lembaga yang mengeluarkan sertifikat pendidik. Ini bagi yang TK, itu berarti nanti teman-teman OPS harus mengecek ulang guru yang sudah bersertifikat pendidik. Di situ ada tambahan isian terkait dengan lembaga yang mengeluarkan sertifikatnya. Terus ini khusus bagi teman-teman yang TK. Saat ini di Dapodik sudah ada validasi umur untuk siswa yang ada di TK. Itu validasi itu untuk TK, untuk siswa yang ada di TK, umurnya minimal 4 tahun. Jadi jika siswanya kurang dari 4 tahun, maka akan ada validasi yang muncul di Dapodik. Nah, itu teman-teman TK kemarin yang ada pendaftar siswa itu berumur kurang dari 4 tahun, itu akan menjadikan masalah nanti di Dapodik. Terus untuk yang non formal, jika usia anak tersebut sudah masuk di usia TK, juga mohon untuk diluluskan biar nanti anak tersebut melanjutkan ke jenjang TK. Oh ya. Paling maksud karena ujungnya ono. Enggak, maksudnya agak perbaikan. Terus di beranda nanti di situ juga ada pemberitahuan, ada notifikasi sekolahan sudah melakukan sinkronisasi atau belum. Itu nanti akan ada notifikasinya atau ada pemberitahuannya sudah login, sudah sinkron berapa kali. Di situ nanti sudah ada pemberitahuan di halaman beranda. Yaitu teman-teman
yang Korcam PAUD, baik PAUD formal maupun non formal, mungkin kita langsung aja ada beberapa hal yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasikan, monggo. Mohon tanya, Mas. Oke. Pertama, ini dari SPS Melati Mertelu. Yang kami tanyakan ada beberapa hal. Pertama, tadi disyaratkan untuk pengisian penggunaan tanah itu yang dengan tanah kas desa harus input untuk sertifikat. Nah, bagaimanakah jika itu menggunakan tanah desa namun belum bersertifikat? Itu dulu, Mas. Mungkin nanti tambah lagi. Oke, siap. Harusnya yang tanah kas desa, ya, tanah kas desa itu harusnya sudah bersertifikat, Pak. Itu harusnya ya. Cuman kita juga di praktek di lapangan itu juga kurang begitu menguasai ini terkait dengan persertifikatan tanah itu. Nah, nanti jika memang benar-benar belum ada sertifikat tanahnya di tempat panjenengan, sekolah panjenengan itu kan menggunakan tanah kas desa, pasti ada surat atau perjanjian atau apa namanya itu yang terkait dengan penggunaan tanah. Betul. Ya kan? Nah, berarti itu coba nanti diisi terlebih dahulu nomor surat perjanjian itu dulu aja. Untuk sementara diisi nomor suratnya itu. Gitu? Halo. Maaf Pak Nanang, ini hampir sama ya. Ada beberapa itu yang hanya ada surat wakaf, lalu kan nggak ada nomor suratnya, Pak. Jadi cuma surat keterangan wakaf. Itu bagaimana kalau itu kan nggak ada nomornya? Ya, oke, wakaf. Tapi nama tanah itu kan ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya, betul? Kurang harusnya tahu nih, Pak. Ya, soalnya kan ada beberapa lembaga. Kalau yang tidak ada misalnya ya. Yang kalau tidak ada sementara ya diisi istilahnya tahun perjanjian itu atau tahun wakafnya. Bahwa sementara cuman nanti mohon dilacak terkait tadi seperti yang ditanyakan oleh Bapaknya tadi yang SPS Melati itu nanti dikonfirmasikan ke desa atau yang kalau yang wakaf itu coba dikonfirmasikan ke ahli waris yang kemarin atau yang memberikan wakaf, nanti coba ditanyakan untuk sertifikat tanahnya gitu. Oh, iya, Pak. Yang lain monggo mau komunikasikan. Saya Pak dari Panggang. Siap. Ini ada teman yang tanya, kemarin kan pas pembuatan rombel, siswa baru masuk kelompok A, tapi di akhir tahun itu karena umurnya sudah 6 lebih, dia sudah mau minta masuk SD. Nah itu nanti di Dapodiknya sudah otomatis lulus atau belum? Dan kemudian juga untuk pertimbangan di pembuatan rombel di tahun ini. Terima kasih. Kalau kemarin Dapodiknya itu masih masuk di kelompok A, berarti tidak otomatis lulus. Oh iya. Ya, tapi sebelumnya jenengan konfirmasi ke orang tua siswa tersebut jadi melanjutkan ke SD atau tidak. Kalau tidak jadi ya berarti dia tetap
masih masuk di kelompok A, nanti naik kelas ke kelompok B, akan tetapi kalau jadi melanjutkan ke SD, berarti nanti jenengan diregistrasi itu dikeluarkan itu milih lulus. Ya, karena ada kasus seperti itu soalnya di sini. Ya, ya betul. Nanti diluluskan secara manual karena dia masuknya kemarin di kelas A. Ya. Tapi sebelumnya dikonfirmasi dulu biar nanti nggak bolak-balik. Ya, siap. Makasih. Yang lain monggo. Saya Mas Nanang. Siap. Ini berkaitan dengan siswa yang tidak melalui PPDB online kemarin. Karena kan kemarin sibuk dengan membuat laporan BOP itu kan, terus jadi tidak tersentuh untuk PPDB online-nya. Itu banyak yang ada di Kecamatan Losari juga ada. Terus apakah itu bisa diinput di manual langsung seperti tahun kemarin di Dapodik? Terima kasih. Ya, oke. Untuk siswa baru yang kemarin belum sempat ikut PPDB online atau sudah ikut PPDB online, akan tetapi sekolahan panjenengan belum sampai tahapan daftar ulang, maka biar mahasiswa itu masuk di Dapodik itu dibedakan menjadi 2. Tapi untuk untuk masuknya jangan lewat aplikasi ya. Kalau kemarin-kemarin kita ngentri manual lewat aplikasi Dapodik, ya kan? Untuk saat ini jenengan memasukkan baik tarik maupun entry itu lewat sp.datadik. Tadi sudah kita sampaikan lewat manajemennya sekolah. sp.datadik.kemdikbud.go.id. Nah, nanti di situ ada menu aplikasi. Setelah menu aplikasi ada menu lagi, pilih yang PD baru. Setelah diklik yang PD baru ada submenu lagi Dapodik dan non Dapodik. Nah, untuk yang Dapodik itu berarti jenengan tinggal mencari nama sekolahnya, nanti terus diklik tampilkan, cari nama siswanya, di checklist, terus klik simpan. Nanti akan otomatis tinggal narik. Akan tetapi jika siswa itu benar-benar belum sekolah atau belum pernah masuk di PAUD, atau istilah lainnya itu dari rumah tangga, maka jenengan pilihnya yang non Dapodik. Untuk non Dapodik ini jenengan nanti akan mengentri kurang lebihnya nama, tempat lahir, tanggal lahir, NIK, dan nama ibu kandung. Nah, itu nanti jenengan entry-nya lewat situ. Nah, jika panjenengan ngentri non Dapodik, maka harus konfirmasi ke kita yang ada di dinas, karena itu tidak bisa otomatis masuk langsung, itu harus dapat approval dari kita yang ada di dinas. Itu nggih? Iya Pak, terima kasih. Sip. Yang lain, monggo. Mumpung ketemu. Arepo gur daring. Jarang. Lanjut ya Mas Nanang. Untuk kemarin yang PPDB online itu menu daftar ulang ada, tetapi ketika diklik tidak mau. Jadi menurut saya semua permasalahan sama. Nah, khususnya Semen begitu, terus berarti kita tetap tarik datanya lewat SP Datadik karena tidak sampai daftar ulang tadi. Iya, jadi gampangane sing dienggo nengeri, jenengan nanti install aplikasi yang baru. Siswa yang kemarin ikut PPDB online yang sudah berhasil melakukan daftar ulang, nanti siswa itu sudah muncul di daftar peserta didik. Kalau belum muncul di daftar peserta didik, ya mau nggak mau, gerundel orang gerundel, jenengan narik lagi lewat SP. Gitu.
dan tidak gitu. masuk. Yo wis bener orang mlebu masalah yang ngaku PPDB online. Ya, berarti narik lagi. Oh, setitik orang apa ya? Setitik kepiye 30 setitik. Ya ditarik baka siji. Rasa protes. Mboten suhu. Ngecap ya. Oh ya, ini ada pertanyaan, adakah panduan tertulis? Tidak, kalau ada mohon bisa dibagikan. Ya, siap. Berarti orang buka dapur. Okay, sorry. Untuk panduan aplikasi yang terbaru sebenarnya sudah ada. Panjenengan bisa download di dapur.kemdikbud.go.id. Nah, atau nanti teman-teman, atau nanti kita coba share lewat grup, terus nanti bisa disampaikan ke teman-teman yang lain. Itu ada panduannya ada. Nanti di situ akan, tetapi panduannya itu panduan terkait dengan perubahan perubahan Dapodik yang saat ini. Dan ada lagi? Mumpung kita ketemu, nanti ada permasalahan apa, kalau bisa langsung saya jawab, nanti akan kita jawab. Kalau jika harus berkonsultasi terlebih dahulu, akan kita konsultasikan. Selamat siang, Pak Nanang. J. Mau tanya dari PAUD NF, kan kalau tidak ikut PPDB online kan berarti kita nanti masuknya di non-dapodik ya. Kemudian nanti kita minta approve dari dinas. Nah, kita ke dinasnya itu mengirimkan by name anak atau cuman mengirimkan nama lembaganya saja? Terima kasih. Oke, untuk yang NF sama, jika siswa baru itu belum pernah masuk di lembaga lain atau belum pernah sekolah di PAUD jenjang lain, itu memang pakai entry non dapodik. Akan tetapi jika sudah pernah seumpama sekarang masuk di KB, sebelumnya sudah ada di SPS atau TPA, nah itu tinggal tarik. Nah, untuk yang non dapodik nanti setor ke dinasnya atau konfirmasi ke dinasnya itu nama lembaga dan nama siswanya. Oh ya, terima kasih Pak Nanang. Oke. Ada lagi, monggo? Pak Nanang. Kalau yang untuk NF itu yang sudah usia 4 tahun, apakah langsung dikeluarkan sistem atau nanti kita mengeluarkan sendiri, Pak? Untuk yang memang ketentuan di aplikasi itu seumpama di KB siswa itu 4 tahun, akan tetapi masih di KB itu belum lulus secara otomatis. Cuman nanti kalau siswa itu mau melanjutkan ke TK, jika belum lulus secara otomatis bisa diluluskan secara manual. Yang penting milih alasan keluarnya itu lulus, jangan pindah atau keluar atau apa gitu. Jadi lulus gitu. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Nanang, tanya lagi. Terkait dengan usia anak NF yang 4 tahun harus ke TK. Kalau kita di lapangan, terutama di tempat saya, itu mereka sudah kita kasih edukasi ya untuk orang tuanya. Cuman kan mereka maunya anak kita masih di PAUD dulu. Maksudnya jadi permintaan orang tua belum ke TK dulu. Nah kalau seandainya nanti itu dikeluarkan oleh sistem,
kita gimana kalau seandainya anak itu masih di PAUD? Kalau sudah terlanjur dikeluarkan oleh sistem, akan tetapi siswa itu masih ada di PAUD, berarti jenengan konfirmasi ke kita untuk membatalkan siswa itu, biar tetap masuk tetap di PAUD. Ya, kemudian untuk konfirmasi ke dinasnya, kan otomatis kan tidak cuma satu lembaga, seandainya di satu kecamatan itu ada beberapa lembaga. Apakah dari setiap lembaga itu nanti konsultasi langsung ke dinas ataukah kolektif? Bisa kolektif, bisa masing-masing, monggo lebih enaknya seperti apa, atau bisa melayani di awal. Itu bisa kolektif atau bisa nanti via WA. Yang jelas kalau via WA yang penting bersabar, nanti bisa WA ke saya atau ke teman-teman yang lain, ada Mas Indra, Mas Gri, ada Mas Is, ada Mas Agung dan Mas Idi. Itu monggo jika mau lewat WA untuk konfirmasi. Yang penting data yang disampaikan itu jelas, umpama konfirmasi terkait dengan siswa, ya nanti data lembaganya, data siswanya seperti itu. Dan tetapi kita juga minta maaf mungkin ada slow respon gitu. Oke, terima kasih Pak Nanang. Selamat sore Pak, izin bertanya. Monggo. Untuk bisa diulangi nggak Pak untuk yang mekanisme ganti password? Kebetulan kalau di kecamatan saya kebanyakan untuk OPS-nya itu udah usia sepuh-sepuh ya. Nah itu untuk mekanisme ganti passwordnya itu biasanya agak ribet gitu Pak. Tolong sekali lagi dijelaskan Pak mekanisme ganti password Dapodiknya. Berarti nanti kalau Dapodiknya ganti password, SP-nya juga ganti password ya Pak itu? Ya, otomatis nanti setelah sinkron, SP-nya juga ikut ganti password. Jadi ganti password itu nanti kalau teman-teman operator itu sudah berhasil registrasi. Ya, sudah berhasil registrasi dan nanti akan melakukan login di aplikasi. Otomatis pas login pertama kali ada notifikasi untuk merubah password. Di situ suruh memasukkan password yang lama, terus memasukkan lagi password baru dan konfirmasi password baru. Nah, di situ nanti akan cara untuk merubah atau mengganti password itu. Nah, jika sudah dimasukkan password lama tapi di situ masih muncul password masih salah atau error database, coba dilakukan dengan membersihkan histori pada web browser. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Jadi pertama kali kita registrasi itu masih menggunakan password kita yang lama ya, baru nanti setelah berhasil registrasi masuk baru kita ubah passwordnya, begitu ya Pak ya? Iya betul, untuk yang pas registrasi itu masih pakai password yang lama. Setelah selesai registrasi mau login ke aplikasi masih pakai yang lama. Setelah bisa masuk pakai aplikasi lama, otomatis langsung muncul untuk merubah password. Iya, baik Pak, terima kasih sudah jelas. Oke. Pak, tanya lagi. Terkait dengan entry anak baru itu, kita entry dulu dengan password lama atau kita install Dapodik baru dulu, Pak? Entry dulu aja. Oh, gitu. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan untuk siswa baru yang besok akhir tahun belum lulus. Ini tadi udah
teman-teman tidak boleh dimasukkan ke kelompok B karena nanti lulus secara otomatis. Bagaimana yang TK-nya hanya membuka satu kelompok B. Nah, tadi sudah kita sampaikan jika TK itu hanya punya satu kelas atau cuma punya satu kelompok, yaitu hanya kelompok B, di dalamnya itu siswanya campur, istilahnya campur itu ada siswa yang harusnya ke kelompok A tapi tetap masuk di kelompok B. Nah, nanti untuk yang siswa yang memang harusnya belum lulus tapi sama sistem sudah diluluskan, konfirmasi ke kita, nanti akan kita batalkan. Itu ya untuk itu dari Fitria TK PKK mana ini? Hargo. Ya, itu. Terus ada lagi pertanyaan untuk anak didik yang kakaknya orang tuanya luar wilayah Gunung Kidul, apa juga konfirmasi? Ini maksudnya gimana, nggih? Kakak luar Gunung Kidul konfirmasi itu konfirmasi pripun? Yang Bu Endang Trisna ini ada? Ya Pak, itu kalau ada wali murid dari luar wilayah Gunung Kidul, misalnya bantu itu mendaftarkan anaknya nanti jadinya itu masuk ke wilayah mendaftar di Gunung Kidul tapi kakaknya di luar Gunung Kidul gitu ya? Ya. Oke. Kalau kemarin di luar Gunung Kidul itu sudah masuk Dapodik, terus jenengan menjadi siswa baru, itu nggak perlu konfirmasi ke kita karena itu bisa ditarik langsung. Tetapi kalau di luar Gunung Kidul itu siswa itu belum pernah masuk di Dapodik atau belum pernah sekolah PAUD, maka harus mengentry di non Dapodik. Nah, itu harus konfirmasi ke kita kalau itu. Ya, Pak. Ya. Ya. Terus ini ada pertanyaan lagi, bagaimana jika kita sudah berhasil update Dapodik, nomor registrasi apakah bisa memakai yang tahun lalu? Ya. Untuk kode registrasi selama tidak ada permohonan untuk meriset, itu kode registrasi sampai kapanpun tidak berubah. Maka untuk kode registrasi ini mohon diingat dan disimpan baik-baik, jangan sampai orang lain yang tidak berkepentingan itu tahu kode registrasi jenengan, karena itu kuncinya ada di kode registrasi. Jadi dari pertanyaan itu ya masih sama dengan kode registrasi tahun yang lalu. Gitu. Itu dari Titik Handayani ini. Yang lain monggo. Ada lagi ini yang tanya dari Fenty Tristiana. Kalau ada anak didik baru yang belum punya akte dan belum ada di KK bagaimana? Waduh. Nah, ini yang secara Dapodik itu belum bisa dimasukkan. Ya, kenapa? Karena di Dapodik itu ada syarat ketentuan yang berlaku. Salah satunya siswa itu harus sudah punya NIK. Nah, kalau memang belum punya NIK, itu juga nggak bisa dimasukkan. Karena apa? Nanti jika itu di-entry, kalau meng-entry data siswa itu kan harus memasukkan NIK. Lah, NIK-nya itu nggak ada, maka itu tidak bisa disimpan. Maka bagi orang tua yang anaknya itu
belum punya akte atau belum dimasukkan di KK, mohon segera untuk mengurus admin-duknya, administrasi kependudukannya. Jadi nanti biar tidak bermasalah di data si anak tersebut. Itu. Terus ada lagi dari Ernawati. Kalau belum ikut PPDB kemarin, bagaimana cara memasukkan anak bertanidik ke Dapodik? Nah, tadi sudah kita sampaikan juga. Untuk menarik memasukkan data Dapodik yang belum ikut PPDB kemarin, itu lewat sp.datadik.kemdikbud.go.id. Nanti di situ sudah ada menu PD baru. Nah, untuk PD barunya nanti tinggal milih Dapodik atau non Dapodik. Untuk Dapodik tinggal mencari nama sekolahnya. Itu nggih untuk Ernawati. Selanjutnya dari SPS Tunas Mulia atau mana ini? Seandainya menginstal Dapodik di laptop yang berbeda, itu perlu ke dinas atau diinstal cukup ya. Mungkin ini maksudnya ganti laptop ya. Untuk ganti laptop itu untuk install Dapodik nggak perlu ke dinas. Jika panjenengan bisa sendiri nginstal, monggo nginstal sendiri aja. Tidak perlu ke dinas, walaupun itu ganti laptop. Yang penting di laptop yang lama kalau bisa Dapodiknya di uninstall untuk mengantisipasi sinkron keliru sinkron. Itu untuk SPS Tunas Mulia mungkin. Terus ada lagi dari Himpaudi Kecamatan. Himpaudi Kecamatan Semanu. Tadi kurang jelas. Untuk entry siswa yang non Dapodik, kita install Dapodik versi baru dulu atau masuk di SP ya. Jenengan masuk di SP dulu biar nanti pas nginstal udah langsung masuk. Jadi jenengan masuk di SP, ngentri yang non Dapodik, terus konfirmasi ke kita, sudah kita approve, baru nanti jenengan install aplikasinya. Itu untuk yang Himpaudi Kecamatan Tepus. Terus dari KB Hargo Mulyo. Pak, mohon maaf jika anak didik kakak Semanu tapi ikut di rumah mbahnya bersama orang tuanya di sini, bisa nggak? Bisa nggak? Ya bisa aja. Kenapa nggak bisa? Ya bisa aja. Maksudnya, terus untuk alamatnya memang harus sesuai kakak. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak usah lewat chat. Chat oke kelewatan ini. Mumpung ketemu. Pak Nanang mau tanya lagi. Oke. Jika ada anak yang tadinya sempat bersekolah di kelompok bermain, kemudian lulus, tetapi dia itu tidak langsung masuk ke TK, jadi berhenti dulu 1 tahun, itu termasuknya nanti Dapodik atau non Dapodik? Dapodik, Pak. Nanti di situ ada pilihan tahun lulus. Oh, ya, tahun lulusnya. Nah itu tahun lulus kapan? Soalnya kemarin di PPDB online itu mau didaftarkan yang tidak PAUD itu tidak Pak kemarin katanya. Ya nggak bisa karena datanya udah ada. Ya, itu nanti ada pilihan tahun lulusnya. Ini dari TK Palian. Ada pertanyaan untuk rombel, Pak, tolong diulang tentang penambahan dan pengurangan rombel. Ya, terkait aplikasi untuk menampilkan rombel,
itu memakai menu aksi. Di situ nanti akan ada pemberitahuan naik kelas. Nah, tinggal nanti dinaikkan. Nah, untuk tambah rombelnya, untuk klik tambah rombel itu, maksudnya pakai tombol tambah rombel itu, nanti kalau TK berarti untuk membuat rombel kelas A. Kelas A, gitu. Itu oke. Nah, terus rumus untuk membuat rombel, untuk memecah rombel, yaitu jumlah siswa dibagi 15. Itu kenapa kita mengarahkan ke situ, karena pengalaman yang tahun kemarin ada TK yang istilahnya harusnya maksimal hanya membuka 2 rombel, akan tetapi dia memaksakan untuk membuka 3 rombel. Setelah dipakai datanya terkait dengan sertifikasi, itu datanya tidak valid. Maka kemarin ada guru yang tidak keluar SKTP-nya. Seperti itu. Maka kita coba arahkan untuk rombel, cara penghitungannya seperti itu. Pak, kalau rombelnya itu misalnya kelompok A dan B, itu apakah berlaku harus 15-15? Apakah hanya yang paralel yang 15? Ya, kalau paralel itu jadi hitungannya total siswa siswa yang masuk di kelompok A itu total siswanya berapa bagi 15. Ya, kalau misalnya kan buka 2 kelas. Ya. Buka 2 kelas, siswanya peserta didiknya yang total lama dan siswanya baru berapa? Itu 29. 29 itu kan, bagi 15. Berarti kan bisa 2 itu. Iya, berarti kan misal kalau 2 kelompok itu A dan B bisa 14 dan 15. Ya. Tapi kalau kelompok B semua misalnya harus 15 gitu. Iya, maksudnya kelompok B semua ya, sama aja. Bisa 15 sama 14. Oh, tidak bermasalah di sertifikasinya nanti misalnya itu. Oh ya, misalnya 3 kelas itu yang kalau 3 kelas kalau 3 kelas nggak bisa karena kan hitungannya 29 bagi 15. Ya. Cuman 1 koma. Oh iya, berarti kan kalau 2 kelas tidak masalah, tidak harus 15 nih, Pak. Ya, nggak masalah, nanti kalau 15 sama 14. Nah, kalau 3 kelas, misalnya A 1 kelas, B 2 kelas, itu yang kelompok B-nya itu harus 15-15, ngoten. Iya. Tapi secara hitungan pemecahan rombel itu nggak bisa karena rumusnya kan jumlah siswa bagi 15. Ya. Itu nanti hasilnya kelas yang bisa dibuka. Ya, makasih. Ada lagi, monggo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Pak Nana, saya mau tanya, kalau misalnya satu rombel melebihi 15 itu maksimal berapa? Monggo, Pak. Melebihi 15 ya. Untuk ya, untuk jenjang PAUD atau istilah TK itu belum ini. belum begitu ketat ya. Yang penting hitungan pemecahan rombelnya untuk masing-masing kelasnya istilahnya bisa istilahnya 20 atau 15 itu masih bisa, nggak apa-apa. Berarti nggak masalah sama sertifikasinya? Enggak. Soalnya muridnya itu 72, terus gurunya 4, tapi yang sertifikasi itu 3 sama 1 kepala sekolah.
72 ya. 72 bagi 15. 5 kurang. Ya, itu bisa dibuat 5 rombel. Nah, berarti harus nambah guru ya? Enggak, maksudnya kan itu 5 itu kan maksimal rombelnya. Kalau memang gurunya kurang dibuat 4 juga enggak masalah. Gitu loh. Oh ya. Makasih. Oke. Ini dari Yunia Munawaroh Kocam Lipar ya. Kalau mengeluarkan pendidik harus ke dinas atau bisa langsung sendiri? Oke. Untuk mengeluarkan PTK itu bisa sendiri lewat aplikasi Dapodik. Nanti di situ ada alasan PTK keluar, yaitu ada mutasi, ada mengundurkan diri, pensiun dan sebagainya. Itu bisa sendiri untuk untuk mengeluarkan PTK. Terus dari TK Al-Uswah, mohon penjelasan ulang tentang bagaimana input data di Dapodik jika peserta didik yang tidak ikuti PPDB. Ya. Kuncinya siswa baru itu sudah pernah masuk di sekolah jenjang di bawahnya belum, dan datanya sudah masuk di Dapodik atau belum. Nah, jika datanya sudah pernah masuk di Dapodik, maka di SP.Datadik itu panjenengan pilih yang PD baru yang Dapodik. Akan tetapi kalau belum pernah masuk di Dapodik atau istilahnya rumah tangga, berarti milihnya itu berarti yang non Dapodik. Itu kuncinya. Nah, khusus yang non Dapodik harus laporan kita ke dinas untuk mendapatkan approval atau persetujuan untuk yang non Dapodik. Gitu nih yang TK Al-Uswah. Terus ada lagi dari Prita Listiana Ngawen. Kalau rumus rombel ketemunya cuma 1 rombel sesuai jumlah murid, jika ada 3 guru bagaimana Pak? Kalau memang ketemunya cuma 1 rombel ya dibuat 1 rombel. Gitu. Kenapa kita arahkan seperti itu? Kalau untuk di Dapodiknya sendiri itu paling kena warning. Nah, cuman kita mengantisipasi nanti jika data itu dipakai terkait dengan tunjangan sertifikasi. Karena setahu kita pernah berkomunikasi dengan ketenagaan, untuk rombel itu sudah memakai rumus tersebut. Jadi jumlah siswa dibagi siswa maksimal. Kalau TK itu 15, kalau SD 28, kalau SMP 32. Itu kemarin kita komunikasi dengan Mas Tri terkait simtumnya. Nah, kenapa kita mengarahkan seperti itu? Itu untuk mengantisipasi saja. Karena ya bagaimanapun urusannya itu dengan tunjangan nanti bermasalah panjenengan sing diuyak-uyak. Ya. Nanti sing masalah Dapodike sing diunek-unekke, nek ora ana masalah ya Dapodike sing ditinggalke. Seperti itu. Terus ini ada Arofah Sri Purnawati. Jika kami sudah terlanjur install, tetapi belum mengisi di SP.Datadik, kita bisa masuk tidak ya Pak? Kita sudah terlanjur install, bisa ya.
Maksudnya masuk ke SP Datadik toh? Masih bisa masuk. Terus dari TK Negeri Ngelipar, kalau siswa 34 terus rombelnya 3, nah 34 itu harusnya 2 itu. Ya. Ya, siswa 34 terus rombelnya 3, nanti di Dapodik itu bisa aja, cuman kita yang belum tahu itu nanti di pengguna data terkait dengan sertifikasi. Kalau saya untuk amannya, jika siswanya 34 maka rombelnya 2 saja. Itu. Nah, terkait dengan guru netura itu monggo, nek ana sing gelem pindah ya dipindahke, nek ora ana sing gelem pindah ya itu nanti kebijakane intern sekolah arep dindum maupun arep kepiye, monggo. Yang jelas saat ini Dapodik itu validasinya sudah mulai lebih ketat dibanding dengan tahun-tahun yang kemarin. Terus ada lagi dari Prita tadi, Ngawen tanya lagi, lalu rombel yang kedua dihapus berarti, dan 3 guru masuk rombel, 1 rombel. Jadi gini, berarti yang hanya 1 rombel, terus gurunya ada 3, itu berarti hitungannya sekolahan itu kelebihan guru. Karena di TK itu sama dengan di SD, tidak ada guru mapel, adanya hanya guru kelas. Nah, jika guru tiga-tiganya guru itu masuk di 1 rombel, itu bisa-bisa saja. Akan tetapi yang bisa masuk di mapel wajib hanya 1, yang 2 tidak bisa masuk di mapel wajib. Nah, jika tidak masuk di mapel wajib, maka jam dari PTK tersebut atau jam yang ada di Dapodik tersebut tidak dibaca oleh sistem. Itu ya, untuk Bu Pritanya. Terus ada lagi dari Cahya SPS Ceria Wonosari. Saya punya residu 2 siswa, yang 1 karena belum memiliki NISN, dan yang kedua tertulis karena NIK. Padahal berulang-ulang saya cek NIK-nya sudah sesuai, mungkin sudah sesuai dengan kakak atau apa kakak. Oke, yang belum punya NISN nanti dicek, kemungkinan kemarin tanggal masuknya sudah melebihi PPDB. Terus yang NIK, mohon dirubah, ubah data siswa itu, NIK-nya sudah sama atau belum dengan NIK yang ada di Dukcapil Pusat. Kalau belum sama, karena itu integrasinya itu dengan NISN yang ada di Dukcapil Pusat. Kalau belum, panjenengan konfirmasi ke Dukcapil Kabupaten, nanti terkait updating data Dukcapil yang ada di pusat. Nanti tunggu, biasanya 1 kali sampai 2 kali 24 jam, nanti datanya akan berubah. Nanti kalau datanya di Dukcapil Pusat sudah rubah, panjenengan tinggal update data atau perubahan data NIK. Terus dari Bu Ida, untuk rombel dengan murid 56 aman tidak sertifikasinya jika dibuat
4 rombel. Tinggal dihitung aja 56. 56 bisa 4. Ya, aman. 56 bisa 4 karena itu 3,7. Jadi melebihi setengah komanya. Itu bisa pembulatan ke atas. Terus dari Mutiara Hati, bagaimana cara menginstal aplikasi Dapodik versi baru? Maaf karena saya PS baru. Ya. Untuk install aplikasi baru, pertama download terlebih dahulu master datanya yang ada di dapo.kemdikbud.go.id. Nanti di situ panjenengan download aplikasinya. Kalau sudah di-download, menginstalnya pada master aplikasi itu diklik kanan Run as Administrator. Nanti di situ panjenengan tinggal mengikuti perintahnya. Istilahnya tinggal diklik ya atau next atau apa, nanti tinggal mengikuti. Itu gambarannya seperti itu. Kalau panjenengan bingung untuk installnya, nanti kapan-kapan panjenengan juga boleh main ke dinas, nanti teman-teman yang ada di sini bisa bantu untuk install, cara install Dapodiknya. Itu ya, untuk Mutiara Hati. Terus dari Viwit, untuk tarik data dari SPDL berarti menunggu yang FF mengeluarkan siswanya. Kalau itu tinggal dicek aja. Maksudnya kalau siswanya itu sudah otomatis ikut mutasi oleh sistem, ya tinggal ditarik aja. Jadi coba komunikasikan dengan sekolah asal. Terus dari Mas Guru, apakah kepala sekolah di versi 22 perlu masuk rombel? Tidak, kepala sekolah itu saat ini tidak perlu ngajar pun bisa 24 jam. Ya, tuh seperti itu, masih sama seperti kemarin. Terus dari Korcam Lipar, Junia, kalau di lembaga hanya 1 orang, beliau merangkap jadi pendidik dan kepala sekolah, nanti jamnya itu bagaimana? Jamnya double nggak masalah karena PTK-nya hanya 1 kepala sekolah, dia menjadi kepala sekolah dan guru, totalnya dimungkinkan nanti 48 itu masih valid karena memang di situ PTK yang terdaftar di Dapodik itu hanya 1, maka tidak bermasalah. Terus ada dari Aisyah Dinda. Maaf saya kurang jelas pas guru kelas apa guru mapel tadi, saya masih bingung untuk TK. Ya, jadi sebenarnya di TK itu tidak ada guru mapel. Jadi status atau jenis PTK yang ada di TK itu semuanya guru kelas, itu yang saya maksud seperti itu. Nah, kalau jenis PTK-nya guru kelas, maka 2 guru kelas itu tidak bisa masuk di dalam 1 rombel. Gitu ya. Dari Yuni Rumalatea. Untuk pembagian rombel jumlah murid dibagi 15 itu berlaku untuk PAUD formal TK saja atau ini untuk 15 itu untuk yang TK saja. Kalau yang non formal sampai saat ini belum ada ketentuan apa pembagian rumus untuk ini apa untuk pembagian rombel. Yang penting dirasionalkan saja. Kalau siswanya 3 ya hanya membuka 1 rombel aja, jangan siswanya 3 membuka 2 rombel atau gimana. Nah, itu untuk
non formal belum bermasalah kalau itu. Dari Astuti dari TKTS Kanigoro 1. Bagaimana kalau ada pergantian KS? Oke. Jika ada pergantian KS, segera konfirmasi ke kita bahwa SK KS yang baru. Nanti akan kita gantikan. Karena untuk tugas tambahan kepala sekolah, memang jenis PTK-nya harus kepala sekolah. Tapi kalau dia PLT, jenis PTK bisa guru. Tapi kalau jenis PTK-nya itu kepala sekolah, itu memang harus jenis PTK-nya kepala sekolah. Dari Wardania, bagaimana cara memasukkan pendidik ke Dapodik? Yang dimaksudkan masukkan pendidik ini pendidik baru, belum pernah masuk Dapodik atau pindahan. Ya. Kalau baru belum pernah masuk di data Dapodik, berarti membawa berkas ke kita. Untuk berkasnya, karena ini non formal, berarti SK pengangkatan, terus ijazah, pembagian tugas, terus KK, terus KTP, terus email pribadi yang aktif. Itu nanti bawa ke kita coba masukkan ke Dapodik. Nah, tapi kalau data pendidik itu sudah pernah masuk di Dapodik, nanti konfirmasi ke kita, nanti akan kita coba tarikkan datanya. Gitu. Yaitu pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Ada lagi yang mau langsung ditanyakan? Ada lagi masuk yang pertanyaan masuk di chat. Dari Marini, KPIT Panggang. Untuk pengisian luas tanah apakah sesuai sertifikat? Nah, ya, sertifikat tanah yang dipakai tempat jenengan luasnya berapa, berarti ya itu harus disesuaikan. Gitu. Kecuali kalau sertifikatnya itu 2, berarti jenengan tanahnya juga buat 2. Karena sekolah kami satu atap dengan SD. Bila sesuai sertifikat satu atap, berarti luas tanah. Jadi satu sertifikat dibagi 2 untuk 2 sekolah. Nah, kalau 3 yang niku, Pak. Hah? 3 KB TK SD. Walu jandum-duman. Kalau sesuai di sertifikat itu 6.910 meter persegi. Ya, tapi itu untuk dipakai semuanya ya? Iya. Ya, oke. KB, TK dan SD. Oke, berarti kalau yang seperti itu berarti hanya HE jenengan aja, HE sekolahan jenengan aja. Luasnya berapa? Itu ada ada serah terimanya toh? Istilahnya yang untuk KB itu berapa meter, yang SD berapa meter gitu kan? Belum ada Pak. Hah? Cuma satu sertifikat itu. Enggak, maksudnya serah terima peminjaman tanah itu enggak? Tidak ada. Tidak ada. Karena itu miliknya yayasan toh, ya miliknya yayasan, jadi hanya satu sertifikat itu untuk dibangun gedung kelompok bermain TK dan SD begitu. Oke, siap ya. Nanti untuk kedepannya istilahnya yayasan suruh membuat apa istilahnya monro-monro yang mau dipakai surat serah terimane untuk karena kan
itu nanti kaitannya dengan seumpama SD itu dapat bantuan DAK, lah itu punya tanah berapa luasnya, seperti itu. Oh, Ya, itu ya. Terima kasih. Dari TK Nurul Huda, siswa baru yang dari rumah tangga minta persetujuan dilakukan sebelum akan memasukkan ke Dapodik apa setelah? Persetujuannya adalah setelah panjenengan entry dan jenengan konfirmasi ke kita, itu baru kita setujui. Kalau belum konfirmasi ke kita juga nggak akan menyetujui. Dari KB Darul Quran, bagaimana cara memasukkan peserta didik dari jenjang yang sama? Kalau dari jenjang yang sama itu bukan peserta didik baru, tapi mutasi, nanti tinggal tarik siswa mutasi. Nanti di SP itu ada ada menunya sendiri, siswa mutasi, tarik siswa mutasi. Misal dari KPN, ya. Terus dari Evi Dia Prativi, kalau satu atap dua lembaga, bagaimana untuk luasnya? Sama seperti tadi yang KBIT itu, mohon dibagi untuk luas tanahnya, itu istilahnya dengan lembaga pendirinya atau yayasannya untuk pembagiannya. Ada lagi yang mau dikonfirmasi, langsung aja, kalau bisa langsung, biar lebih jelas. Anang. Ya. Tanya lagi, Pak. Oke. Langkah kita selanjutnya itu mengeluarkan siswa dulu atau memasukkan siswa dulu, Pak? Untuk lebih enaknya, jenengan memasukkan siswa dulu. Ya, memasukkan siswanya dulu, terus baru install, terus nanti siswa yang mau diluluskan tadi tinggal meluluskan sinkron. Jadi menginstal, ya. Terus memasukkan siswa baru melalui SP Datadik itu tadi ya? Nginstal sama registrasi ini setelah memasukkan siswa dari SP. Oh, kalau sudah memasukkan di SP selesai baru menginstal dan mengeluarkan siswa. Iya, betul. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ada yang lain? Ada lagi pertanyaan di chat. Kalau usia pendaftar di TK kemarin usianya 4 tahun, 4 tahunnya nanggung, hanya kurang 2 bulan, dan sudah terlanjur kami terima. Bagaimana, Pak? Waduh. Yang jelas, validasi di Dapodik itu minimal 4 tahun. Nah, monggo itu. Minimal 4 tahun. Itu karena di petunjuk perubahan sudah ada. Itu validasi untuk TK, khususnya untuk TK, siswa baru minimal 4 tahun. Itu dari Fatmawati. Gimana? Masih ada yang mau dikomunikasikan? Cukup mungkin. Oke, ya. Kalau bentar, ini masih ada satu pertanyaan. Nyusul itu. Ya, otomatis siswa yang masuk data tinggal yang naik kelas, tinggal yang narik data non formal yang belum masuk. Ya, intinya kalau
nanti siswa baru itu belum masuk, panjenengan tinggal tarik aja. Itu. Intinya yang siswa baru yang di Dapodik itu belum otomatis masuk, nanti tinggal gitu ya. Mungkin kami rasa koordinasi untuk hari ini mungkin sudah cukup, walaupun nanti di pelaksanaannya saya yakin ada banyak kendala karena ini juga banyak validasi. Ya sama sekolahan saat ini wajib mempunyai tempat cuci tangan dan jamban. Itu sekarang sudah wajib seperti itu. Kalau tidak mempunyai tempat cuci tangan sama jamban akan mengakibatkan data invalid pada data sekolah. Itu yang bisa kami sampaikan sebelum kita akhiri. Karena masih dalam keadaan pandemi, kita untuk menjaga kesehatan, dan kami juga sangat berterima kasih pada teman-teman Korcam karena dengan bantuan panjenengan kami yang diberi amanah terkait dengan pendataan Dapodik itu bisa menyajikan data yang ada di sekolah-sekolah untuk pembuatan kebijakan para pemangku kebijakan yang ada di Dinas Pendidikan. Mungkin itu yang bisa kami. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi. Kalau mau tanya Dapodik ke dinas bertemu dengan siapa? Oke, siap. Ya, kalau Mas Nono, perkenalkan Mas. Siap. Kenal ke siji-siji, mendo kenal. Perkenalan bro. Teman-teman semuanya. Elak. Ya, mungkin untuk jenjang PAUD. Ya, untuk jenjang PAUD untuk saya mungkin belum familiar ya, karena untuk jenjang PAUD yang kemarin familiarnya dengan Mas Is. Siap. Mungkin sekarang bingung sekarang konsultasi. Mas Is yang mana Mas Is? Ini Mas Isnya ini Bu tersembunyi. Waduh, lama penampakan terus nomornya gayanya ora aktif. Ya. Aktif Bu. Lah sesuk nek goleki Mas Is sing ngendi ngono piye kuwi? Tersembunyi. Open kamera Mas Is. Tersembunyi ngono. Isen. Harus wajib tunjukkan pesonamu Mas Is. Nurul yang mana Mas Nurul? Nanti di dinas ada saya, ada Mas Gri, Mas Nurul atau Mas Indra, ada Mas Is, ada Mas Agung, ada Mas Idi, dan ada Pak Darno. Monggo, jenengan mau ke siapa kami siap. Itu. Nanti wajah-wajahnya kita teman-teman di dinas jika pertama kali masuk di ruang garangan pasti akan diospek. Kondang garangan. Ya, nanti masuk di lab komputer kalau panjenengan kelihatan bingung pasti akan diubeng-ubeng itu pasti. Jadi hati-hati saja kalau mau ke dinas, harus masuk sarang penyamun nggih. Siap-siap puyeng. Urung-urung kok wis meden-medeni lho, ta sida. Pokoknya tak gawe galak sih. Karena sarang penyamun itu Bu. Siap tuing-tuing. Ya, pokoknya jadi cara ini kon tatrap galak, tak gawe galak. Dari Mas Esnya. Ya kalau Mas Es pasti saya yakin udah familiar karena kemarin dari 2014 mengawal yang
PAUD Dapodik. Ya ikuti deh Mas. Siap Bu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan dengan Dapodik, bisa langsung dengan Mas Nanang. Enggak. Buatan. Kita bisa semua. Iya, karena sekarang Mas Es itu juragan anggaran, Bro. Niku sing TK negeri sing arang ngejokke anggaran ngapi Mas Es. Anggaran apa Mas untuk DAK? Bukan DAK sih. DPA wis renek kok. Ojo ngilang-ngilangke. Ya iya DAK-ne enek, DPA-ne sik renek. Judik dan. Itu mungkin kita tutup lebih dahulu. Nanti setelah kita tutup, kalau mau ngobrol-ngobrol di Zoom bisa kita lanjutkan. Ya, mungkin ya itu Mas, dulu. benar Mas. Ya, oke Mas. Monggo. Mau nanya. Sorry. Karena semua paling Bu, sepanang nggih. Ngendikane Mas Nanang wau harus santai. Ning niki sing sepaneng niku kadose kula malahan. Mas, ngono notifikasinya 2 hari lagi, Mas. Iya. Nggih, nyuwun ngapunten. Perkenalkan saya Mas Iswanto, termasuk salah satu. Nyuwun ngapunten, nanti bisa japri sama Mas Nurul atau Mas Nanang, saya sedang di mana. Goleki Mas Iski japri Mas Nurul sih. Termasuk penunggu di sarang penyamun yang tadi di ngendikake Mas Nanang, di situ banyak garangan kan ngoten. Tadi sudah disampaikan terkait dengan ganti password di Dapodik nggih. Tapi nyuwun ngapunten sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat nggih Bu. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Meskipun sekarang dalam keadaan pandemi COVID, semoga saja kita semua masih diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilimpahkan rezeki yang melimpah. Amin. Terkait dengan password, tadi sudah disampaikan dengan Mas Nanang bahwa password itu nanti bisa diganti. Akan tetapi selama ini di lapangan itu banyak yang sudah menginstal Dapodik, kemudian passwordnya itu lupa karena setelah sinkron dibiarkan sampai 1 bulan atau 2 bulan tidak membuka Dapodiknya lagi. Ini termasuk yang banyak yang ditanggung, maksudnya banyak pekerjaannya. Nanti bisa disampaikan ke lembaga di wilayah masing-masing bahwa password itu bisa dicari asalkan Dapodiknya sudah diinstal. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah menginstal Dapodik, akan tetapi mau login lagi itu lupa password, itu bisa dilihat. Dengan cara di laptop Bapak Ibu kan ada menu taskbar, apa meneh menu taskbar iki. Ini yang menguasai masker ini kata sih. Di menu taskbar itu di paling bawah laptop yang dari start sampai jam sebelah kanan itu menu taskbar gitu. Di situ ada kotak, terus misalkan folder, ada drive C, Ibu buka di drive C, komputer drive C, kemudian di situ ada program file nggih. Program file itu ada yang program file biasa, kemudian ada yang program file 86. Dan nanti Ibu bisa buka program file 86 kalau yang ada 2. Di situ nanti ada folder Dapodik. Folder Dapodik, kemudian diklik 2 kali. Diklik 2 kali,
nanti akan muncul beberapa folder. Ibu buka folder yang tulisannya web server. Nomor 3 dari bawah. Web server. Kemudian ada tampilan lagi folder. Ibu cari folder yang namanya log, LOGS. LOGS. Kemudian di situ ada tag dokumen, ada akses, error, HTTPD, install, SSL request. Nanti di situ Ibu klik 2 kali yang akses. Setelah diklik 2 kali akses, itu ada tampilan menu notepad. Akses notepad. Di situ tampil beberapa tulisan, kalau saya sendiri yang baca itu tulisan yang acak-acakan kata sih. Nah, di situ nanti Bapak Ibu tekan menu tombol CTRL bersamaan dengan tombol huruf F, find. Nanti akan muncul kotak find what, ketikan di situ password, tulisan password PASSWORD, baru diklik find next. Nah, nanti akan muncul tulisan yang di blok warna biru, tulisan password. Di situ ada password sama dengan bla bla bla. Nah, passwordnya akan muncul di situ. Jadi di saat Bapak Ibu lupa password Dapodiknya, setelah melakukan langkah yang tadi, itu nanti Bapak Ibu akan menemukan password Dapodik masing-masing sesuai yang terinstal di laptop panjenengan. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas dengan yang saya sampaikan lewat lisan ini, nanti Bapak Ibu bisa japri lewat WA atau telepon ke Mas Nanang. Oh, saya maksudnya. Ngoten nih, Bu? Nggih, Mas. Iya. Sing jelaske Mas takon ke Pak Nanang. Iya. Enggak, Bu. Nanti bisa di ruang perencanaan itu, lab komputer paling selatan itu semuanya bisa melayani Dapodik. Terutama itu yang berdiri di samping Mas Nanang nih, Bu. Titisan. Nek wani open mic, open video. Nyuwun ngapunten, mbok menawi mekaten ingkang saged kula aturaken kathah kirang lepatipun nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikan ke Mas Nanang. Makasih Mas atas informasinya. Mas Esin jelasin dan sok halus. Maaf Pak, boleh izin bertanya lagi? Siap, monggo. Begini, pendidik baru memohon untuk syarat masuk ke Dapodik itu napa mawon nggih cara pengurusannya? Ya. Itu jenjangnya apa? Maksudnya formal atau non formal? Formal Pak, kelompok bermain. Oh ya. Syaratnya nanti yang dibawa ke dinas itu SK pengangkatan. Pertama SK pengangkatan, terus ijazah, terus SK pembagian tugas, terus KTP, KK, dan email pribadi. Email pribadinya yang email pribadi yang aktif ya. Maksudnya bisa dibuka email yang aktif.
Itu nanti syarat-syarat itu nanti bawa ke dinas, kita bantu entry masuk di Dapodik. Gitu. Ijazah terakhir ya Pak? Iya, ijazah terakhir aja. Dan SK pengangkatan terbaru atau yang pertama? Untuk SK pengangkatannya yang awal dan yang akhir. Oh, maksudnya sing mandiri orang sekolah. Oke. Terus mau tanya lagi Pak, sekalian. Kalau untuk pergantian OPS, niku gimana? Biar masuk ke SDM data. Kalau pergantian OPS yang terkait dengan SDM.data berarti jenengan registrasi awal, registrasi ke sdm.data.kemdikbud.go.id, nanti pilih yang operator sekolah, nanti di situ bentar, kan kita coba ya, bentar kita coba screen dulu ya. Kelihatan ya? Ini jenengan masuk di webnya sdm.data.kemdikbud.go.id. Nanti tampilan SDM-nya seperti ini. Di atas ada registrasi anggota. Terus panjenengan milih yang operator sekolah. Ya, kita klik. Nah, nanti panjenengan ngisi data ini. Ada nama lengkap sampai dengan sekolah. Nah, terus untuk emailnya, biar tidak lupa email sama password itu disamakan dengan yang di Dapodik, biar tidak gampang lupa. Terus ini suruh upload surat penugasan. Surat penugasan ini bisa surat penugasan SK operator. Formatnya PDF, ukurannya maksimal 1 mega. Harus tanda tangan KS. SK-nya yang terbaru. Ya, penunjukan yang terbaru untuk operator ini. Tanda tangan asli, stempel asli. Formatnya PDF. Nah, setelah itu panjenengan klik registrasi, nanti konfirmasi ke kita, akan kita coba ini, akan kita coba cek, nanti kalau sudah sesuai akan kita klik disetujui, kalau tidak kita nanti akan nolak, jenengan ulang lagi kalau kita tolak. Seperti itu. Itu nggih? Oh, nggih, terima kasih. Kalau untuk Kepsek, Pak, Kepsek ini ada kemana? yang tanya. Sebentar, Kepsek yang induknya tercatat di sekolah lain. Berarti ngampu. Iya. Oke, sama itu kalau itu nanti bawa SK Kepseknya ke kita, nanti akan kita tambahkan penugasannya. Terus nanti tinggal sekolah yang diampu, kalau data Kepsek yang ngampu itu sudah ada, nanti tinggal menambahkan tugas tambahan. Itu? Oh, hilang. Sinyalnya putus. Itu nggih.
Masih ada lagi? Ayo Mas, jam 4. Kapan mulai? Mantuk. Oke, sudah. Baik, kalau dirasa sudah cukup, tadi seperti sudah disampaikan sama Mas Is, kami yang ada di ruang lab komputer atau ruang perencanaan yang sebelah selatan, ada saya, ada Mas Gre, Mas Indra, Mas Agung, dan Mas Is, Mas Idi, itu siap membantu teman-teman PS jika ada permasalahan, monggo mau menghubungi apa, itu monggo. Yang jelas kami siap untuk membantu. Ya, kalau memang koordinasi ini sudah dirasa cukup, mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih atas menyempatkan waktu untuk bisa berkoordinasi sampai sore hari ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.